Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoresta Yulianti, NIM B201702449. Saya di sini akan membahas tentang audit sumber daya manusia. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia sangat penting dalam pencapaian keunggulan persaingan antar perusahaan dalam mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia. Karena pentingnya peran fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi sumber daya manusia telah mampu memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, yang meliputi yang pertama itu ada terpenuhinya sumber daya manusia dalam kualifikasi perusahaan. Yang kedua itu ada proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Yang ketiga itu ada bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah pemberdayaan sumber daya manusia itu sendiri. Yang keempat itu ada menjadikan kepuasan kerja karyawan bagian dari keberhasilan perusahaan. Manfaat dari audit sumber daya manusia. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kontribusi departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua itu ada meningkatkan citra profesional departemen SDM. Yang ketiga itu mendorong tanggung jawab dan profesionalisme terhadap karyawan departemen SDM. Yang keempat itu memperjelas tugas dan tanggung jawab departemen SDM. Yang kelima itu ada mendorong kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam itu menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh itu ada memastikan ketaatan dan peraturan hukum dalam bidang SDM. Yang kedelapan itu menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan itu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Sumber daya manusia. Yang pertama itu tujuannya untuk menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua itu menilai apakah kegiatan SDM telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga itu ada memastikan ketaatan berbagai kegiatan SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang telah berlaku di perusahaan. Yang keempat itu ada mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang terakhir dari tujuan audit sumber daya manusia itu ada merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai kegiatan SDM. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang pertama itu ada rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan, kebutuhan sumber daya manusia, hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua itu ada pengelolaan sumber daya manusia, meliputi aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga itu ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pengunduran diri maupun pencatatan akibat melanggar aturan perusahaan. Ada pendekatan audit sumber daya manusia.
Yang pertama itu ada menentukan ketaatan hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua ada mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga itu menilai kinerja kegiatan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah audit sumber daya manusia. Langkah-langkah itu yang pertama ada audit pendahuluan. Yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen atas kegiatan sumber daya manusia. Yang ketiga ada audit lanjutan. Yang keempat ada pelaporan. Yang kelima ada tindak lanjut. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.